Ya. Oke, Prof. Mahfud, tapi kalau Anda tadi sudah mendata siapa-siapa saja yang seharusnya dipanggil. Kalau Anda kemudian dipanggil, apa yang bisa Anda ceritakan tentang bagaimana pemindahan dari Jepang ke Cina? Oh, saya tidak akan cerita itu karena saya waktu itu belum jadi pejabat. Saya akan cerita bahwa saya mendengar dari programnya Tasya yang menghadirkan Pak Antoni Budiawan dan Pak Agus Pambagio yang dia punya hitung-hitungannya dan disampaikan di televisi itu, di dialog itu, serta prosedur-prosedurnya yang aneh gitu. Kan mereka yang bicara. Saya sesudah itu saya mengutip dan mengulas malah itu yang meledak, bukan ke substansi kasusnya. Lalu ada yang bilang, kenapa Pak Mahfud meledakkan itu? Saya tidak meledakkan, sudah ada sehari sebelumnya udah meledak tuh. Kan gitu aja. Kalau saya dipanggil, saya bilang nggak tahu. Saya Jadi waktu itu Prof. Mahfud benar-benar posisinya sebagai penonton ya saat itu? sebagai penonton Anda dan karena tidak ada yang meledakkannya secara serius, maka saya angkat di podcast saya. Ini ada gini loh, Hmm. harus diperhatikan nih. Kan harus begitu karena itu menyangkut utang besar. Gini loh, dulu kenapa pemerintah itu memindahkan jaminan memindahkan kontrak dari Jepang yang harganya lebih murah, kok dipindah ke Cina? Karena katanya ini B2B, sedangkan Jepang meminta G2G, government to government. Ini dipindah bisnis bisnis sehingga tidak ada anggaran negara. Dan waktu itu pemerintah juga mengatakan ini murni dari bisnis ke bisnis. Nah, sesudah agak busuk kan, mungkin kerugiannya besar, lalu dipindah agar diselesaikan oleh Pak Luhut. Itu sebabnya Pak Luhut mengatakan masuk ke saya ini sudah busuk gitu. Jadi Pak Luhut tidak ikut dari awal. Itu yang saya pahami karena Pak Luhut bukan menteri yang terkait ketika ini dibuat gitu. Nah, dan sekarang ya Tasya, ini belum lama ini ternyata ada peraturan Menteri Keuangan yang tidak diketahui banyak orang bahwa pemerintah memberi jaminan atas utang itu. Sehingga diatur mekanismenya. Kalau terjadi gagal bayar, bagaimana kalau uangnya kurang dan sebagainya mekanisme. Itu dikeluarkan peraturan Menteri Keuangan nomor 89. Loh, katanya dulu enggak ada jaminan dari pemerintah. Sekarang dengan adanya jaminan pemerintah kan akhirnya pemerintah pasti bicara APBN. Kalau sudah jaminan dari pemerintah apa? Kalau bukan APBN, kalau bukan kekayaan negara, kan gitu kan? Iya. Keuangan negara itu kan termasuk barang-barang juga. Nah, ini cilakanya kita tidak pernah tahu aksesnya. Tidak pernah punya akses untuk melihat kontraknya itu kayak apa, kan gitu kan? Iya. DPR juga dulu kan tidak pernah raker soal ini dengan Rini Sumarno, cuma dengar-dengar berita dari koran aja, gitu. Gitu, Tasya. Oke, baik. Pak Mahfud, ini mungkin yang paling ingin diketahui oleh publik yang sedang menyaksikan tontonan kita pada sore hari ini. Pertanyaan yang paling penting adalah, bisakah Jokowi kemudian dimintai pertanggungjawabannya atas keputusan yang sebenarnya kalau kemudian kita menyimak pernyataan dari Agus Pambagio dan juga Antoni Budiawan pada waktu itu, seolah-olah memang itu keputusan yang diambil presiden meskipun sudah mendapat note-note yang tidak merekomendasikan untuk mengambil kontrak itu. Kalau terjadi korupsi di situ, sesudah diteliti, tentu memang yang harus bertanggung jawab pertama presiden dong. Karena dia yang pada waktu menjaminkan dirinya bahwa ini ide saya dan rakyat perlu dan kita semua percaya karena kita kan sampai saat ini pun percaya bahwa WUS itu penting ya untuk investasi sosial, investasi politik ekonomi dan sebagainya ya. Sebagai pemicu perkembangan ekonomi kita anggap penting dan kita berpendapat WUS itu tidak harus untung, bukan untuk mencari untung. Di mana-mana yang lebih banyak keuntungannya itu pada lingkungan sosialnya. Kalau kayak gitu kan timbul usaha-usaha di sampingnya, timbul hotel dan sebagainya gitulah. Tetapi eh, keuntungan itu memang tidak dicari, tetapi juga tidak boleh ada korupsinya. Nah, Oke. kalau ada korupsinya, maka pertanggungjawabnya pada yang membuat keputusan, gitu.
Meskipun saya belum yakin lah bahwa Pak Jokowi secara koruptif lewat itu, tapi kalau itu ada adalah tanggung jawab dia karena dia yang memutuskan memindahkan itu. Baik, Kan gitu. jadi Prof. Mahfud sebenarnya logika Jokowi yang mengatakan bahwa ini adalah investasi sosial sebenarnya bisa diterima ya? Oh, bisa diterima, bisa diterima. Yang kita persoalkan keanehan prosedurnya itu, gitu. Dan kita tidak pernah tahu kontraknya dan kapan itu dibahas dengan DPR kan gitu. Nah, prosedur-prosedur yang melanggar itu, yang aneh, yang sering saya sebut mungkin terjadi detournement de pouvoir. Detournement de pouvoir itu artinya penyalahgunaan wewenang atau abuse of power, ya, penyalahgunaan kekuasaan sehingga menimbulkan pelanggaran-pelanggaran itu. Siapa yang melakukan itu? Presiden mau korupsi apa enggak? Mungkin tidak, itu ingin cepat aja, ingin praktis gitu. Oke. Nanti bisa dibuktikan apa ada mens rea untuk itu. Tapi kalau di tingkat lapangan terjadi korupsi di saat nego-nego, itu tentu pemeriksaan difokuskan pada yang nego-nego gitu. Oke. Jadi mungkin pertanyaannya sekarang berarti Prof. Mahfud ini adalah masalah bagaimana KPK membuktikan apakah memang ada niat atau tidak begitu ya Prof. Mahfud? Iya, ada bukan niatnya, niatnya nanti di pengadilan. Ini ada aktus seriusnya dulu. Aktus serius itu ada peristiwanya dulu. Oke. Nah, niatnya nanti kalau sudah peristiwa ada, misal, oh ini ada penyimpangan, oh ini ada dugaan markup, oh ada ini. Nah nanti buktikan di pengadilan, enggak Pak, ini tidak markup begitu. Ini perhitungannya begini-begini. Nah pengadilan nanti yang membuktikan. Sekarang menurut saya aktus seriusnya itu sudah muncul. Apakah aktor serius orang harus kesalahan ya, kesalahan dan keanehan itu aktor serius sudah, ketidakbenaran prosedur itu aktor serius itu sudah ada peristiwa, tapi belum tentu ada niat. Itulah tugas KPK membuktikan mens rea-nya, niatnya itu apa, kok bisa terjadi seperti ini kan gitu. Itu Tasya. Oke, akan sulit tidak sih Prof. Mahfud untuk membuktikan bahwa memang ada penggelembungan pada saat pemindahan dari kontrak Jepang kemudian langsung tiba-tiba dipindah ke Cina? Menurut saya ya, yang awam di bidang perhitungan keuangan dan di bidang proyek, tapi saya mengerti hukum, menurut saya tidak sulit membuktikan asal berani bahwa ini hukumnya mau dibuka, kasus hukumnya kan nanti tinggal buka dokumen bagaimana nego-negonya, siapa yang menentukan harganya dan sebagainya dan sebagainya. Kita tahu juga lah misalnya tidak bisa dibandingkan dengan Arab Saudi. Arab Saudi itu murah, mungkin 100 kali lebih murah atau 10 kali lebih murah dari yang di Indonesia. Iya, di Arab Saudi tidak ada pembebasan tanah Iya. karena di sana batu yang ada. Dan batu di sana milik negara semua, sehingga tidak perlu pembebasan tanah. Memang Indonesia harus lebih mahal. Saya sangat tahu itu, gitu. Tetapi mekanisme-mekanismenya menurut saya sejak awal sudah tidak masuk akal, gitu. Kalau mekanisme kenegaraan dan ketata pemerintahannya seperti itu, ya sudah keliru, gitu. Oleh sebab itu KPK selidiki, lalu segera tegaskan ini ya patut diduga, kemudian perlu penyidikan atau tidak kan gitu. Sebenarnya tidak sulit kalau berani ya, kalau mau sungguh-sungguh. Oke, ini kan memang narasi yang kemudian berkembang di masyarakat adalah seolah-olah memang saat ini posisi yang memegang keputusan pada saat itu memang Jokowi ya Pak Mahfud. Jadi kemudian bagaimana caranya membuktikan bahwa memang keputusan untuk pindah ke Cina itu memang keinginan presiden yang kemudian menegasikan berbagai pertimbangan lain yang sebenarnya tidak masuk akal untuk dijalani? Ya saksi-saksinya kan ada. Ketika Pak Jokowi mengatakan ini ide saya, ini dari bisnis ke bisnis kan itu. Lalu saksi yang menyatakan tidak setuju itu yang tersiar itu adalah Jonan. Kan bisa tahu, saya dulu udah tak setuju gitu. Lalu dicari kenapa kalau memang pemindahan itu wajar, tidak ada korupsi, betul-betul pertimbangan efisiensi atau teknis atau apa gitu ya. Ya tidak apa-apa, presiden tidak salah. Tapi kalau kemudian ada itu yang perlu diselidiki gitu. Sehingga mudah kok cari dulu siapa yang nggak setuju, lalu bagaimana sih kontraknya. Kita kan tidak pernah tahu tuh kontraknya kayak apa ya. Kalau misalnya jalan yang ditawarkan oleh Pak Luhut misalnya udah diselesaikan dengan Cina, kita restrukturisasi 60 tahun, ya memang harus begitu
Dengan Cina, Cina nggak bisa. Cina boleh menuntut dengan segala cara agar Indonesia melakukan penyelesaian, apakah itu restrukturisasi apa tidak. Oke. Tapi restrukturisasi itu kan tidak mengurangi biaya, malah bertambah. Nah, oleh sebab itu restrukturisasinya dengan Cina kita dukung. Kita harus bayar dengan Cina demi pergaulan internasional dan martabat. Kita harus bayar dengan segala cara. Tapi masalah penyalahgunaan yang mungkin terjadi, korupsi yang mungkin terjadi, diusut sebagai kasus tersendiri. Dengan Cina kita tidak ada masalah, harus tunduk pada apa yang sudah dibuat oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Cina. Karena Oke. itu kebebasan berkontrak sudah diberikan kepada keduanya menurut hukum perdata. Baik. Gitu. Baik, Prof. Mahfud ditahan dulu, kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, kami akan kembali sesaat lagi.